warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini pertanyaan bertubi-tubi dari netizen petani kelapa sawit. Jadi pertanyaan ini Mas Imo, ini banyak yang kangen sama Mas Imo ini jawaban-jawabannya. Karena ini Mas, katanya membumi gitu, gue. Jadi kasih, Pak. Saya bacakan ini Mas. Assalamualaikum. Mohon solusi dan pencerahannya Pak, Bapak-bapak sekalian. Saya ada kelola lahan 8 hektar di tanah gambut. Oh, ini saya nggak terbaca. Rata-rata umur di atas 10 tahun. Yang saat ini hasilnya per panen 375 kilo setengah bulan. Nah, artinya kalau sebulan ini kan 1 ton nggak ada itu Mas, padahal 8 hektar ya kan Mas. Iya. Nah, itu cuma 800 itu nggak ada. Nah, kan gitu. Kondisi gulmanya pakisan biasa di apa ini di apa Mas di gambut. Yang mau saya tanyakan, gimana cara pengendalian gulmanya dan pupuk apa? Nah, inilah kan pupuk apa yang sesuai agar hasil bisa ditingkatkan. Mengingat sudah lama tak dipupuk. Wow, lama nggak dipupuk ini Mas. Ya. Salam hormat saya. Dari Asahan Sumatera Utara. Nah, ini sebelum Mas Imo menjawab, ini waktu itu saya minta mohon foto dan gambarnya atau videonya begitu. Ini nanti disampaikan lah ini. Gimana ini Mas Imo? Oke, Bapak-bapak netizen pekebun, sebelum saya memulai karena baru kita membuat konten baru ini bagus, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa walaupun sudah hari ketiga bagi yang sedang melaksanakan puasa. Dan teman-teman yang saat ini juga masih berpetualang di kebun untuk membangun kebunnya agar berproduktivitas tinggi. Jadi tadi yang Bapak dari Asahan menyampaikan kebunnya arealnya ada 8 hektar namun produktivitasnya sangat rendah, dan hal ini seperti yang kita bahas sebelumnya juga sampaikan Pak Agus bahwasanya kebun gimana kalau kebun ini mengidentifikasinya. Jadi kita mulai dari identifikasi masalah seperti dulu Pak Agus ya. Identifikasi masalah ini yang pertama kali yang paling mudah itu adalah bahan tanamannya. Jadi bahan tanaman itu bisa kita cek, Bapak ambil berundulan dari misalkan tadi ada 8 hektar, itu mungkin disampling aja dulu dari setiap panen jatuh di berundulannya, setiap panen tandan itu diambil berundulannya, kemudian dibelah kan gitu. Nah, dibelah ini dibelah secara melintang bisa, secara juga bisa. Belah buah kan gitu. Kemudian kita lihat Pak ketebalan mesokrapnya. Nah, ketika mesokrapnya tebal itu pasti dia tenera. Tapi apabila cangkangnya yang tebal lebih dari 2 mili ketebalannya, itu pasti dugaan kita adalah dura. Apabila ada dura sudah lebih dari 3, maka otomatis dia sudah mengindikasikan itu sudah kontaminasi sama bahan tanaman yang tidak baik. Nah, ini juga harus disampaikan kepada bapak-bapak yang memiliki kebun ini kan Pak Agus. Iya. Mas. Nah, ya Pak Agus. Ya, kita klarifikasi dulu Mas sebelum yang itu. Memang ini sebelum ini kami tanyakan juga di dalam WA. Dari saya lihat ini kan saya juga masuk rendah sekali kan gitu. Pak ini bibitnya Marinas ya, gitu. Dia ngaku gitu Mas. Iya memang ngakunya PPK, tapi kan kami belinya dulu gitu. Pokoknya nggak ada dokumennya gitu. Nah ini patut juga itu bibitnya ya kurang bagus gitu Mas. Jadi kan
dari foto-foto yang dikirimkan buahnya ini kan juga agak nampak ini Mas. Ya, itu nanti disampaikan. Jadi dari apa namanya bibitnya kurang bagus ketemu Mas. Iya. Terus gimana Mas pengendalian apa tadi di pupuknya dan pengendalian gulmanya itu tadi? Nah, ya saat ini ketika sudah tahu kita bahan tanaman ya kita pahami bersama. Ya namanya bahan tanamannya udah nggak baik, nanti produktivitasnya kan juga hanya 50% dari potensinya bagus. Nah saat ini upaya yang bisa dikendalikan untuk menunggu sambil mencari modal untuk replanting kembali saran kami, yang pertama yaitu pengendalian gulmanya dulu bagus. Cara mengendalikan gulmanya, yang pertama karena sudah terlampau tinggi, apabila kita semprot pun sudah nggak efektif lagi, karena ketinggiannya sudah di atas 1 meteran, maka harus dikendalikan dengan babatan dulu secara manual bagus. Ya babatan ini bisa menggunakan parang atau mesin rumput, ya silahkan yang mudah yang mana yang disanangan gitu. Nah selang 1 bulan ini yang harus dikendalikan secara kimianya. Nah secara kimia ini kita harus selektif dalam memilih herbisida, karena beberapa herbisida sudah memang peruntukannya sudah terbatas, sehingga kita menyarankan bagus mungkin bisa menggunakan campuran antara glifosat dengan ini metilmetsulfuron. Nah glifosatnya kalau ini perlu diingat, glifosat ini ada 2 bahan aktif, ada isopropylamina glifosat, dia ada yang kadarnya 480, ada yang 240. Nah yang kalau menggunakan 480 ini mungkin pakai dosis 100 ml per knapsack sudah oke. Tapi kalau seumpamanya pakai yang 240 harus lebih, misalnya 150 atau 160, tergantung nanti saran volume yang pada label herbisidanya. Nah, itu dicampurkan tujuannya untuk memudahkan Pak Agus kematian terhadap gulmanya kan gitu. Ya. Mas tadi dipotong pakai apa? Mesin pemotong rumput tadi ketebalannya berapa itu kira-kira? Nah, tadi. Ketinggiannya kita menjaga Pak Agus setidaknya 30 cm dari permukaan tanah Pak Agus. Oh, itu sudah cukup ya. Lebih rendah lagi kalau memang bisa diusahakan, bisa jauh lebih baik kan gitu. Misalkan tapi kan biasanya memang susah ketika di gambut, karena di gambut ini kan spesialis gulmanya memang laju pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan di mineral Pak. Oh ya, jadi kan sudah terjawab ya Mas ya. Nah, gimana terpaksa bibitnya aja bibit yang kurang bagus. 2 kalau masalah gulma cara mengendalikannya sudah Pak Jenderal Muhayyad sampaikan. Kemudian kan kalau mau dipupuk ya bagaimana Mas cara pemupukannya? Nah. Jadi kalau melihat dari produksinya ini kan sangat rendah sekali. Jadi ketika dipupuk ini lebih baik nanti setelah dikendalikan gulma disensus dulu ke tanamannya yang produktif mana yang nggak produktif bagus. Jadi saya khawatirnya jangan-jangan banyak pohon yang nggak produktif. Pohon produktif ini banyak pohon yang disifera mungkin buah landak atau apa, karena melihat dari bahan tanamannya kan pasti itu jelek kan gitu. Nah kemudian setelah ketemu yang produktif dilakukan penunasan dulu Pak Gus. Nah setelah ditunas selesai baru nampak mana yang berbuah dan mana yang pohon sehat, mana yang tidak. Baru dilakukan pemupukan. Nah pemupukan tetap kemarin kita sampaikan di konten juga 5T, tetapi sebelum 5T itu memastikan tempatnya dulu Pak Agus. Kondisi piringan pohonnya itu memang betul-betul bersih, sudah dikendalikan, baru dilakukan semprot. Nah, untuk pemupukan pertama kali yang punya Bapak yang di Asahan ini, dipupuk aja dulu dengan dolomit Pak Agus. Nah, dolomit dosisnya bisa 1,5 kg kan gitu. Nah, selang 2 minggu setelah aplikasi dolomit, kalau memang Bapak pakai pola tunggal, itu Bapak ikutin pola odrum. Tapi sebaiknya untuk mengefisiensikan biayanya, Bapak bisa menggunakan dengan NPK. Pakai NPK yang 13627, misalnya atau 13827 silakan. Karena ini gambut puluh kalium yang tinggi. Nah, dosisnya, karena tanah Bapak ini udah lama nggak dipupuk, sebaiknya kita mulai startnya dari dosis rendah dulu, Pak Gus. Jadi mungkin bisa diberikan 2 kg saja dulu. Nah, setelah 2 kg itu NPK yang 13627 baru Bapak berikan boron sama CU-nya. Nah, boron diperlukan, CU diperlukan. Boron bisa pakai dosis yang rendah juga, pakai 75 gram, CU-nya juga pakai dosis yang rendah 50 gram dulu. Jadi kita nggak usah terlalu tinggi memberikan dosis pupuknya terhadap kebun Bapak, karena kebun Bapak udah lama tidak dipupuk. Jadi kondisi recovery-nya kalau kita berikan banyak pun juga nanti nggak bisa diserap sama tanaman. Seperti itu Pak Gus.
Iya, Mas Imo, aku curiga 8 hektar kok hasilnya sebulan ini 750 kilo. Itu kan jangan-jangan tegaannya juga kurang, Mas, SPH-nya. Iya, Nah, itu makanya pada bagus. mati, Tadi ya, itu. kita sarankan untuk sensus produktifnya itu berapa kan itu? Ya berapa gitu. Nah, ini kan supaya komprehensif gitu kan, Mas. Iya, betul bagus. Nah, karena kan saya udah, khawatir kan kalau 350 kilo itu kalau memang dibagi sama 20 kilo berarti kan hanya 100 berapa pohon tuh bagus kan itu. oh iya, itulah. Jadi kan itulah urut-urutannya. Tapi udah masalahnya itu udah ketemu lah sebetulnya. Poin-poinnya udah ketemu. Ini bibitnya sudah kurang bagus, nggak dirawat lagi. Ya, tapi hasilnya minta tinggi. Apalagi Pak, kita belum berbicara tentang airnya itu seperti apa kan gitu. Belum, ini nggak usah dulu, Mas. Memang pelan-pelan harus kita masuki dan kita kondisinya kan merecovery kondisi tanamannya dulu kan gitu. Nah setelah dilakukan ini sebaiknya nanti kita ngubungi kita lagi Pak Agus. Pak ini sudah saya kerjakan, ini sudah saya kerjakan. Seperti ini kondisi fisiknya biar difotokan dikirimkan ke kita bisa mereview masalahnya lagi Pak Agus. Iya, tapi kalau saya menyarankan gini Mas. Ini kan 8 hektar sayang dan jelas bibitnya kurang bagus. Perawatannya dari awal mulai bagus. Kalau menurut saya Mas, itu kan yang di replanting aja nggak semua, misalnya kalau nggak sanggup ya kan. Tanam aja pelan-pelan. 2 hektar dulu atau 4 hektar dulu dengan bibit yang bagus, beli dari PPKS, iya kan Mas? Nah, nanti perawatan dari awal dijaga, kita bisa mendampingi, kira-kira kan begitu. Iya, betul Pak. Ini harapannya menjadi lebih bagus lagi ke depan. Jadi jangan tanya lagi nanti sudah gulmanya sudah dikendalikan, sudah dipupuk, hasilnya tidak naik-naik, kok memang begitu gitu loh. Iya kan Mas Imo? Iya bagus. Nah, iya. Terus yang kedua ini karena pertanyaannya hampir sama, kita rangkum ya Mas Imo. Jadi ini ada pertanyaan dari daerah mana tahu ini Mas, tapi mirip ini. Sebentar. Jadi gambarnya ini. Selamat pagi Pak, saya Enda Harahap. 3 tahun yang lalu saya menanam bibit sawit dari PPKS Medan. Saya konsultasi di kantor Pak Imo. Wow. Ini gini, masalahnya itu tentang jenis pupuk dan mengatasi hama babi dan monyet pada sawitnya. Nah, sekarang itu sudah berumur 36 bulan. Itu 3 tahun ya Mas ya? Iya Pak. Nah, ini normal enggak ini? Hasilnya 60 kg tiap panen dari ladang yang 360 batang pokok. Nah, analisisnya gimana ini Pak Imo ini? Nanti kalau ya kami lah yang babi hutan sama monyet yang 360 pokok baru mungkin panen perdana dapat 60 kilo ini gimana? Sudah cocok atau belum? Iya. Jadi saya rasa ini Pak Harahap ini yang pernah ketemu ya. Jadi kalau hasil memang betul 60 kilo ini memang sangat rendah sekali karena seyogyanya dia tanaman ini kalaupun memang nggak dikastrasi, nggak dilakukan dengan baik pemeliharaannya, itu kalau 60 kilo ini berasal dari 20 pohon saja kan gitu. Padahal Bapak tadi sampaikan kan ada 360 pohon. Saya rasa mungkin Bapak mendapatkan kendala terhadap pemeliharaan dari proses penanaman sampai umur 36 bulan ini. Karena rasanya tidak mungkin kalau produksinya hanya 60 kilo. Kenapa? Karena yang namanya ya varietas yang PPKS itu seyogyanya paling tidak itu 90% dari tandan yang keluar itu pasti tandan betina. Dan pada waktu pasca panen seperti ini seyogyanya tandannya itu banyak dan pasti lebih dari situ. Nah ini mohon kiranya Pak Harahap mungkin bisa mengirimkan foto-fotonya kepada kami sehingga kami bisa mereview lebih detail lagi terhadap kondisi kebun Bapak. Nah kedua yang tadi Agus nanti akan jawab, saya khawatir 60 kilo ini jangan-jangan sebagian besar dimakan monyet sama ini Pak Agus. Di babi kan gitu. Sehingga karena masih rendah dimakan semua, sehingga jangan-jangan juga karena pengaruh itu. Tapi akan jauh lebih baik mungkin Bapak silahkan kirimkan fotonya di link YouTube kami supaya kami juga bisa
jelas mencernanya, mereviewnya sehingga kebun Bapak menjadi produktif lagi, dan hama nanti monyetnya dan babi yang akan disampaikan oleh Pak Agus, Pak Mahardika nanti akan jauh lebih aman, dan tentunya itu memberikan keuntungan dari hasil yang Bapak telah tanamkan, investasikan di 3 tahun yang lalu. Monggo Pak Agus dijawab yang perihal itu. Mas Imo, jadi gini Mas, itu kalau saya menangkapnya 60 kilo itu kan dari berapa pohon saja itu. Jadi yang sebagian besarnya saya yakin itu sudah dimakan babi sama monyet, kan gitu. Jadi udah ya ada tanamannya, tapi nggak ada buahnya karena rusak gitu. Mungkin belum jadi TM. Yang TM kan beberapa pokok aja, makanya permasalahan utamanya sebenarnya hama babi dan monyet Mas. Jadi memang membangun kebun ini salah satunya kalau di daerahnya itu masih dekat hutan, dekat pengembangan yang baru gitu. Problem babi hutan, landak, monyet dan lain sebagainya itu kan masalah utama. Jadi itulah yang banyak orang sering gagal Mas, terserang hama babi hutan dan landak terutama. Nah, ini bisa hancur lebur. Jadi ceritanya kesannya jadi bibitnya kok produksinya sedikit, padahal memang karena terserang hama begitu. Jadi pada poinnya kami nanti sama Mas Dika ini kita akan membahas. Jadi babi hutan itu harus dikendalikan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau pengalaman saya langsung ini Mas, di kebun saya itu dengan pagar individu Mas. Ya, jadi pagar individu itu masing-masing pohon itu harus dipagari dengan pakai kayu yang pakai silang segitiga itu, dengan sisa-sisa waktu kita menumbang hutannya itu, pohonnya itu, itu kita yang tinggi itu silang segitiga yang kuat. Nah, yang kedua, kalau itu tanahnya dari konversi yang bukan tanaman yang banyak kayunya besar, itu kita menggunakan kayu yang kuat. Salah satunya kayu trempinis Mas. Nah, itu kita pagari juga. Nah, kalau kayu-kayu tidak ada, itu biasanya kami menggunakan seng atau bergeli. Nah, jadi intinya itu individu itu juga harus dipagari. Kemudian yang selanjutnya Mas, kalau kebunnya tidak begitu luas, itu untuk daerah-daerah tertentu itu juga harus dipagari kebunnya itu. Ya, itu misalnya per 2 hektar atau itu. Nah, supaya memang aman investasinya ini. Jadi lama loh Mas ini serangan babi hutan atau nango. Itu Mas, itu kalau yang induknya yang sampai besar itu sampai TM1 pun masih bisa naik-naik gitu Mas. Iya betul Pak Agus. Itu ya kerjasamanya menarik ini babi ini Pak. Bisa kalau ngambil itu bisa bekerja sama nginjak-nginjakan itu. Iya betul. Jadi nango babi hutan ini makanya pengendaliannya berbagai macam tadi. Itu secara fisik Mas. Itu di beberapa tempat itu ya ada diburu Mas dengan menggunakan anjing pemburu dan ditembak begitu. Nah, khusus untuk landak itu kita pasang perangkapnya. Perangkapnya harus dari bahan besi atau apa yang kuat, karena kalau dari kayu itu dikerat bisa putus Mas. Dan yang patut diduga kedua hama ini itu dia mempunyai jalan khusus Mas. Jalannya itu saja, nggak pernah pindah-pindah Mas. Yang sering lewat itu, makanya kalau masang perangkap ya di situ itu peluangnya lebih besar untuk landaknya begitu. Nah, berikutnya Mas, itu kan pengendaliannya untuk babi hutan dan landak. Khusus untuk monyet Mas, itu saya dari dulu sedih Mas. Sedih. Nah, saya tidak tega. Itu bukan saya anggap sebagai hama Mas, bukan. Nah, itu anggap aja kita yang salah. Nah, kita mengganggu habitat mereka. Dari dulu saya tidak pernah menganjurkan untuk mengendalikan, enggak. Kalau saya prinsipnya adalah mengusir Mas Imo. Nah, mengusir. Jadi mengusirnya lewat apa? Yang pernah saya lakukan adalah dengan menggunakan mercon. Nah, itu Mas. Dengan menggunakan mercon, kemudian kita tengok, kita kasih suara-suara, mudah-mudahan nanti itu pergi aja. Nah, gitu Mas. Jangan sekali-sekali kita bunuh, jangan. Nah, itu. Jadi ini sedih saya kalau dengan makhluk hidup yang levelnya tinggi itu. Jadi ya biarkan mereka makan, jangan kita ganggu, ya silakan kita usir saja.
kita usir saja. Nah, itu bisa karena saya pernah masalahnya ngusir itu ya pakai biaya sedikit lah, pakai mercon, nah gitu kira-kira. Nah, gitu kan Mas Dika? Ya Pak, cocok Pak. Ya. Karena kan sifatnya dia termasuk mamalia ya Pak ya. Oh iya Mas, ya. Mas Imo itu gadisnya yang belakang muncul itu siapa itu? Iya Pak, putri saya. Ya. Bungsu Pak. Mantap. Oh iya. Ya, saya rasa untuk session yang ini cukup sekian ya Pak Imo. Terima kasih. Ya Pak Agus. Semoga dua pertanyaan bermanfaat yang Agus. rendah itu. Terima kasih pemirsa. Produksi yang rendah itu bisa dianalisis dengan berbagai macam sumbernya dari mana, kenapa turun. Dari Pak Imo dan kita semua ini akan membahas itu dan mudah-mudahan bisa membantu mengatasi kedepannya berbudidaya kelapa sawit lebih optimal lagi, lebih maju lagi, lebih efisien dan efektif. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.